Oke, baik, kita mulai saja. Ini lanjutan dari sebelumnya masih berhubungan dengan pemeriksaan terhadap surat berharga dan investasi ya. Nah, di awal-awal saya sudah menjelaskan definisi dari surat berharga itu apa, investasi itu apa, jadi dan kelompokannya. Jadi kalau kita tinjau dari investasi jangka pendek atau temporary investment ya, umumnya investasi ini dapat berupa surat berharga seperti saham, obligasi atau surat-surat berharga lain yang harga pasarnya itu relatif stabil. Ya. Karena harga pasarnya relatif stabil itulah yang menyebabkan atau memotivasi investor untuk berinvestasi. Ya. Nah, apa tujuan dari pembelian surat berharga tersebut? Ini adalah pembelian surat berharga ini adalah untuk menanamkan kas yang untuk sementara waktu tidak dipakai dalam kegiatan bisnis perusahaan. Jadi itu dimasukkan sebagai kelompok investasi jangka pendek. Ya. Di neraca itu disajikan di kelompok aktif lancar. Apa tujuan pokok investasi dalam surat berharga itu adalah memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka waktu panjang. Jadi karena kepemilikan saham itu motivasinya adalah pemegang saham itu mengharapkan suatu dividen atau laba yang dibagi. Nah, pembagian dividen ini diputuskan dari rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham itu diadakan itu minimal paling cepat 1 tahun. Dalam keadaan yang memaksa atau genting ya, diadakan suatu rapat umum pemegang saham luar biasa. Itu dalam keadaan suatu yang genting. Nah, kita langsung saja ke pemeriksaan audit surat berharga ini ya. Yang pertama itu untuk memeriksa dan meyakinkan adanya pengendalian intern yang baik atas surat berharga. Jadi karena surat berharga ini masuk aset yang paling cukup liquid setelah kas, oleh karena itu harus ada pengamanan secara fisik maupun secara administratif dari surat berharga tersebut. Seperti saham. Saham itu harus diamankan fisiknya. Saham bisa diamankan fisiknya, disimpan di dalam box, deposit box ya, atau surat-surat tempat penyimpanan surat-surat berharga. Dan pengendalian secara prosedurnya atau secara administratif dalam hal ini apa namanya administrasinya adalah ya, memastikan bahwa kepemilikan surat berharga tersebut memang benar-benar dimiliki oleh perusahaan dan yang membeli apa namanya yang berhak untuk melakukan misalnya pengambilan atau penjualan surat berharga itu harus melalui persetujuan dari pimpinan. Dalam hal ini pihak manajemen ya, top manajemennya. Yang kedua adalah saldo surat-surat berharga pada tanggal neraca benar-benar ada dan dimiliki oleh atas nama perusahaan. Ini sudah pasti ya, surat berharga itu atas nama perusahaan. Tapi ada jenis surat berharga seperti saham itu atas nama, atas unjuk dan atas nama. Maksud dengan atas unjuk itu ya, apabila itu tidak menyebutkan nama, surat berharga tersebut seperti saham tidak dituliskan namanya. Jadi siapapun yang memegang saham itu dianggap sebagai pemilik saham tersebut. Tapi kalau di atas nama itu disebutkan nama pemilik sahamnya. Misalnya Tuan A. Jadi apabila saham tersebut jatuh atau tercecer atau ditemukan oleh pihak lain, saham tersebut tidak bisa dijual oleh pihak yang menemukan itu di atas yang bersangkutan atas nama tersebut.
Akuntansi untuk investasi menurut PSAK nomor 13.1 sampai dengan 13.2 dan 13.4 sampai dengan 13.6. Ya. Investasi adalah suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan, accretion of wealth, melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Untuk apresiasi ini, investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Ya. Jadi investasi ini kan mengharapkan suatu keuntungan. Ya. Keuntungan bisa dalam bentuk bunga, bisa dalam bentuk royalti, bisa dalam bentuk dividen, dan dalam bentuk uang sewa. Jadi ini dimaksudkan berinvestasi itu investasi yang kira-kira akan memperoleh suatu manfaat dari aset yang diinvestasikan. Apa manfaat yang diperoleh? Macam-macam jenisnya tadi seperti bunga, seperti dividen, ya, tergantung dari instrumen investasi yang diambil. Ya. Nah, investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimasukkan untuk dimiliki selama 1 tahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar. Jadi ukuran untuk menentukan lancar atau tidak lancarnya dari masa kepemilikan. Kalau saham dimiliki paling lama 1 tahun itu masuk kelompok aktiva lancar. Kalau lebih dari 1 tahun itu masuk kelompok aktiva tidak lancar. Jadi yang dikategorikan dapat dicairkan itu berarti likuiditasnya. Misalnya perusahaan membutuhkan uang, kepemilikan saham tersebut belum sampai 1 tahun sudah dijual dan mudah dicairkan, ya mudah dicairkan itu bisa diperjualbelikan di pasar saham atau pasar bursa efek. Tapi tentu risikonya akan memperoleh suatu keuntungan atau menderita kerugian. Pada saat harga saham waktu mau kita jual belum tentu harganya akan lebih tinggi daripada harga beli saham tersebut. Ada nilai wajar. Fair value adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham atau knowledgeable dan berkeinginan untuk melakukan investasi wajar atau nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi pada pasar yang aktif. Jadi pertukaran nilai aset itu kan karena akan dilakukan suatu pencatatan. Jadi pengakuan harganya itu nilainya itu diakui berdasarkan nilai yang wajar. Wajar. Nilai yang wajar di batasan nilai wajarnya. Boleh saja investor atau perusahaan mencantumkan nilai yang tinggi, tetapi apakah nilai tersebut wajar? Nah, ini yang harus dinilai kembali. Itu sudah diatur bahwa pencantuman nilai nominal aset harus nilai wajarnya, ya. Dapat dipasarkan berarti dapat suatu pasar yang aktif. Nah, ini bursa efek atau bursa saham. Sifatnya tadi mudah cair, harus bisa diperjualbelikan atau istilahnya itu marketable sekuritas. Oke. Menurut SAKETAP atau Standar Akuntansi Keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik mengatur tentang investasi pada efek. Efek itu surat berharga juga. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, obligasi, surat berharga komersial paper, saham, obligasi tanda bukti hutang, unit penyertaan,
kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka panjang atas efek dan setiap derivatif dari kelompok dari efek atau surat harga. Banyak jenisnya. Oke. Utang. Utang adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek tersebut atau menerbitkan surat utang tersebut. Itu ada perjanjian, ada hubungan antara utang dan piutang. Yang menerbitkan efek akan mempunyai hutang, mempunyai kewajiban membayar hutangnya. Dan yang membeli efek akan menerima klaim berupa piutang bunga kepada penerbit efek tersebut. Jadi ada hubungan sebab akibat antara utang dan piutang. Nah, apa dimaksud dengan efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan suatu entitas atau hak untuk memperoleh, misalnya waran opsi beli atau waran dan opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual. Kepemilikan tersebut dengan harga yang telah disepakati atau telah ditentukan. Ini dari awal itu ada opsi ada opsi jual dan ada opsi beli. Jadi ini sudah untuk melakukan pelepasan kepemilikan modal terhadap suatu perusahaan atau entitas. Jadi ini dari awal sudah dibuat suatu perjanjian. Ya, ada opsi-opsi tersebut. Nah, opsi-opsi tersebut yang apabila disepakati, opsi tersebut bisa dilaksanakan. Apabila ada opsi mau jual atau opsi mau beli. Jadi pada saat diperoleh, entitas harus mengklasifikasikan efek hutang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari 3 kelompok. Nah, ini harus dikelompokkan. Jadi pengelompokannya harus benar-benar tepat. Ya. Kalau tidak tepat, itu akan berpengaruh terhadap nominal dari masing-masing akun surat berharga tersebut. Misalnya ini dimiliki hingga jatuh tempo, ya sampai, kalau jatuh temponya 10 tahun berarti sampai 10 tahun. Atau hanya untuk diperdagangkan, ya, tidak untuk dimiliki dalam jangka waktu lama, atau tersedia untuk dijual. Jadi itu antara diperdagangkan dan tersedia dijual. Ya, diperdagangkan ini kepemilikannya tidak lebih dari 1 tahun. Jadi masuk investasi jangka pendek dan tersedia untuk dijual. Suatu waktu apabila perusahaan membutuhkan suatu dana, saham, obligasi, atau surat berharga tersebut bisa suatu waktu dijual. Jadi available for sale. Apa tujuan pemeriksaannya? Surat berharga untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long term investment. Jadi semua internal control itu tujuannya adalah untuk salah satunya menjaga aset perusahaan, baik secara fisik maupun secara administratif. Nah, memastikan internal controlnya berjalan ya terhadap investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Jadi itu akan dilihat dari kebijakan ya, ataupun prosedur atau aturan yang berhubungan dengan surat berharga tersebut. Untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh atas nama perusahaan dan klien per tanggal neraca. Jadi ini dipastikan lagi, dilakukan suatu cek fisik, dilakukan suatu konfirmasi terhadap fisik dari surat berharga tersebut. Ya, boleh saja perusahaan mencantumkan nilai terhadap surat berharga tersebut dengan nilai nominal yang cukup besar. Kewajiban dari kreditor adalah memastikan fisik dari surat berharga tersebut benar-benar ada atau tidak.
Ya. Atau kalau tidak berada di perusahaan mungkin dititipkan di mana, yaitu harus dilakukan suatu cek fisik. Yang ketiga, memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya telah diterima perusahaan. Jadi karena investasi tadi mengharapkan suatu keuntungan, berarti itu merupakan suatu pendapatan. Pastikan dulu apakah sesuai dengan jangka waktu pembayaran bunga. Bunga bisa dibayar setahun sekali atau bunga dibayar 6 bulan sekali atau per semester. Nah, ini dipastikan kalau itu 6 semester, 6 bulan atau 1 semester, dipastikan apakah sudah diterima pendapatan atas bunga obligasi. Untuk memeriksa apakah kepenilaian valuasi dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, pastikan lagi karena akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah sifatnya itu harus berdasarkan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, itu bersifat mandatori. Dan untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, nanti ini bisa dibaca pengungkapannya itu dari pihak perusahaan akan diungkapkan atau dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini kewajiban dari auditor untuk memastikan ini laporan keuangan, itu laporan laba, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau entitas tanpa publik dan atau international financial report standar apabila perusahaan ini sudah publik internasional. Apa saja prosedurnya pada saat pemeriksaan surat berharga? Prosedurnya pertama, pelajaran evaluasi internal kontrol atas temporary, long term, dan investment. Ya. Jadi ini semua akun yang dilakukan suatu pemeriksaan, tahap awalnya adalah pelajaran internal kontrolnya atau sistem pengendalian internalnya. Itu biasa nanti berupa kuesioner. Ada suatu pertanyaan itu diberikan, diajukan kepada pimpinannya biasanya ini, atau pimpinan perusahaannya, atau di bawah nanti pengelola PIC-nya. Lakukan suatu kuesioner. Yang kedua, meminta rincian surat berharga yang memberikan saldo awal. Ini lihat rinciannya, ya, karena ada buku besar surat berharga, ya. Itu pastikan apakah penambahan dan pengurangan sudah bisa fisik. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang tadi, harus dilakukan suatu pemeriksaan fisik. Apabila surat berharga tidak berada di lokasi atau di kantor perusahaan, di mana disimpan, nah itu harus dilakukan fisik juga. Jadi cocokkan data dalam rincian dengan data berita acara. Harus ada berita acara ini harus dicocokkan. Saya matematika referensi ini perhitungannya. Saldo akhir dari rincian buku besar. Coaching atas pembelian dan penjualan surat berharga terutama perhatikan otoritas dan kelengkapan bukti pendukungnya. Semacam memastikan bahwa nilai, jumlah atau penempatan di debit kredit sudah benar. Ya. Itu dilakukan suatu track apa. Kedua, periksa perhitungan bunga dan dividen dan perhatikan segi perpajakan. Periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal neraca. Dalam mana yang lebih rendah antara harga beli dan harga pasar. Untuk long term, penilainya adalah berdasarkan harga beli. Kecuali jika tendensi menurunnya harga pasar surat berharga tersebut di masa yang akan datang cukup panjang. Ya. Adakah diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga? Ini pasti
semua akan dilakukan diskusi, ya, ada dilakukan sharing dengan pihak manajemen, dalam hal ini klien, mendengarkan keluhan, mendengarkan masukan dari auditor atau sebagai memberikan suatu rekomendasi. Bisa subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi surat tangan neraca yang akan mempengaruhi klasifikasi dan disclosure dan surat-surat perhatian long term investment dan trend period. Bisa saja ini terjadi pencatatan suatu transaksi sudah di cut off periodenya, tapi nanti ada transaksi setelah tanggal neraca. Tapi transaksi itu yang bersifat pengeluaran, itu transaksinya besar, itu dilakukan setelah tanggal neraca, ini harus dipastikan. Itu akan berpengaruh terhadap kas dan berpengaruh terhadap laporan. Yang ke-12, periksa apakah penyajian sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, dan terakhir tarik kesimpulan mengenai kewajiban saldo temporary dan long term investment yang diperiksa. Jadi dari hasil temuan-temuan dan penelitian terhadap pemeriksaan surat berharga tersebut, pada akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan. Pada akun surat berharga belum sampai pada memberikan pendapat belum, karena kalau memberikan pendapat itu secara keseluruhan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pihak. Ini hanya sebagian kecil, jadi belum pada waktunya untuk memberikan pendapat, tapi hanya memberikan kesimpulan terhadap temuan, kemudian terhadap akun-akun yang dilakukan